Bin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masukin nak. Ya Pak. Duduk di sini. Nah, ini Wahyu di ketua kelas 11 IPS ya. Iya Pak. Kalau Bapak tidak salah ingat ini Wahyu kemarin habis ikut Olimpiade ya dan dapat juara 2 tingkat nasional. Ya, alhamdulillah sih Pak, kemarin kebetulan kita dapat rezeki jadi sempat menang. Oh, jadi alhamdulillah ya kalau Wahyu ini sudah banggakan namanya sekolah tak begitu. Iya Pak. Siap. Oke, tadi Wahyu sebelum kesini belajar apa? Tadi belajar PKN Pak. Tadi Ibu Sarah tidak masuk mengajar, cuman dikasih tugas untuk mencatat. Begitu. Jadi Iya. ini kalau Bapak lihat-lihat ini mukanya Wahyu lagi kayak tidak bersemangat ini. Siapa tahu ada yang mau diceritakan sama Bapak gitu, bisa nih cerita. Begini Pak, saya ingin cerita masalah yang saya sedang alami sekarang. Ya. Oke, baik. Silakan coba diceritakan bagaimana permasalahannya Wahyu ini. Mari kita bahas sama-sama. Namun sebelum kita bahas ini masalahnya Wahyu, Bapak mau minta kesepakatan waktu dulu. Oke, bisa Wahyu? Bisa Pak. Berapa menit? Kalau saya rasa Pak 45 menit itu cukup. Tapi saya tidak ingin orang lain tahu Pak tentang masalah saya. Oh, begitu Iya. Jadi Wahyu tidak mau kalau Bapak beberkan informasinya ke orang lain. Tentu dong Pak. Jadi begini Wahyu, Bapak di BK ini tuh ada yang namanya asas kerahasiaan, dimana tidak boleh kita sebagai konselor ini membeberkan informasinya konseli ke orang lain. Jadi Wahyu bisa percaya sama Bapak kalau informasinya yang aman. Cerita bisa aja. Oh iya Pak. Jadi begini Pak. Saat ini saya sedang terbebani dengan tugas sekolah. Ya. Ditambah lagi saya juga ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lumayan menyita waktu dan tenaga saya lah Pak gitu. Terus bagaimana? Ya terus saya pusing Pak, saya capek harus menjalani ini. Kenapa bisa capek menjalani semua ini, maksudnya bagaimana? Ya memang nih Pak, karena mungkin terlalu banyak kegiatan yang kuikuti, jadi karena saya terlalu banyaknya kegiatan yang kuikuti, maka banyak waktuku juga yang kupakai dan pasti harus pakai tenaga ekstra juga. Oke, kalau gitu Bapak mau tanya dulu ya sama Wahyu, kira-kira bagaimana caranya Wahyu ini belajar? Kalau untuk belajar sih Pak, mungkin kayak siswa-siswa pada umumnya sih, ya membaca, mencatat hal-hal yang penting, mendengarkan ketika guru menjelaskan, ya paling seperti itu Pak. Jadi intensitas belajarnya Wahyu ini menurun karena Wahyu sering membuang-buang waktu ya, terus suka juga main-main sama temannya. Nah iya Pak. Oke, waduh ini ruangan panas ya Wahyu ya. Jadi tidak nyala jadi. Iya. Lanjut kalau gitu pernah tidak Wahyu berpikir bahwa karena sikapnya Wahyu yang seperti ini tuh bisa buat nilainya Wahyu turun dan juga bisa tinggal kelas juga? Pernah sih Pak. Saya rasa karena sikap saya yang suka menunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya. Bapak bisa rasakan perasaannya Wahyu ini kan? Menurut saya Pak, saya terus dihadapkan sama perasaan penyesalan gitu. Terus suka menyesal terhadap apa yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Nah, saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu untuk benar-benar menyesal sih Pak. Tapi tetap saya merasa kayak selalu membuat orang tua saya kecewa. Jadi begini kok, kan sekarang ini Wahyu sudah kelas 12 di tahun juga sudah dilalui dari awal masuk ke sini sampai akhirnya Wahyu akan lanjut di bangku kuliah Nah, setiap manusia itu memang pernah mengalami permasalahan, tapi
percayalah toh bahwa di balik semua masalah hidup kita itu pasti ada jalan keluarnya. Nah kalau gitu ya begitu. Tapi saya bingung Pak harus bagaimana. Oke baik, gini. Sekarang silakan coba Wahyu utarakan semua perasaannya. Nah hal-hal yang mengenai permasalahan yang Wahyu hadapi sekarang ini. Tapi kamu harus menambahkan di belakang kata-kata kalimat kamu tadi, seperti contoh, saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Nah kalau Bapak contohkan itu seperti ini, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Bisa Wahyu? Insya Allah bisa Pak. Coba. Oke. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Oke. Apakah ada yang lain lagi yang ingin Wahyu sampaikan? Mungkin hanya itu saja Pak. Oke, kalau begitu Bapak mau tanya, bagaimana perasaannya Wahyu saat ini? Ya, yang saya rasakan sih Pak lebih ke merasa sadar dan tanggung jawab atas diri sendiri. Terus memang ya saya sadar bahwa kesalahan yang saya lakukan itu memang pure murni dari saya. Oke, jadi Wahyu sudah merasa sadar ya akan perasaan-perasaan yang diingkari selama ini, begitu? Iya Pak. Oke, jadi kalau Wahyu sudah menyadarinya, kalau boleh Bapak tahu sekali lagi bagaimana perasaannya Wahyu setelah menyadari kesalahannya tadi? Kalau untuk perasaan sendiri Pak, perasaan mengenai keadaan buruk ya akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang waktu saya hanya untuk bermain-main saja, dan saya sadar bahwa keluar dari bangku kuliahnya akan memperburuk keadaan. Oke, jadi sekarang Wahyu sudah mulai sadar ya setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Benar begitu Wahyu? Iya Pak. Oke baik, kalau seperti itu, kalau begitu sepertinya waktu pertemuan kita hari ini sudah hampir berakhir ya. Nah untuk mengoptimalkan waktu yang tersisa, bisa tidak Wahyu menyimpulkan pokok-pokok pembahasan kita tadi? Nah dan bagaimana juga menurutnya Wahyu ini untuk solusi ke depannya agar nilai-nilainya Wahyu ini tidak mengalami penurunan begitu? Iya Pak. Mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas apa yang telah saya lakukan atas semua permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan, membuang-buang waktu, dan hanya terus bermain bersama dengan teman-teman saya. Nah mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman-teman saya. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan buruk saya yang suka menunda-nunda Pak. Oke baik, itu menurut Bapak solusi yang sangat bagus sekali ya jika Wahyu mau menerapkannya pada dirinya Wahyu saat ini. Oke, agar nantinya bisa lebih fokus lagi pada belajarnya di saat Wahyu sudah kuliah, fokus Miki dengan apa yang ada pada sekarang ini, nggak usah berlarut-larut dengan apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran atau motivasi dan jadikan harapanmu atau apa yang kamu maui sebagai penyemangat kamu untuk nantinya bisa sukses ke depannya gitu. Ya baik Pak, insya Allah nanti ke depannya saya akan berusaha dan sungguh-sungguh. Oke, bagus. Karena Wahyu telah mengerti rencana apa yang akan dilakukan untuk menghadapi masalahnya, Bapak mau tanya lagi, bagaimana perasaannya Wahyu ini? Ya pastinya saya merasa lega sih Pak, karena nampaknya tak lama lagi masalah saya ini bisa saya selesaikan. Oke baik, semoga apa yang dicita-citakan oleh Wahyu ini bisa tercapai ya, dan juga Wahyu bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Nah setelah proses konseling ini Wahyu masih bisa datang lagi ke sini. Misal ada masalah-masalah baru lagi yang Wahyu alami, insya Allah ada di Bapak di sini. Oh ya Pak. Apakah ada lagi yang ingin diceritakan begitu? Sepertinya sudah tidak ada Pak. Oke baik, kalau begitu proses konseling ini Bapak akhiri ya. Mungkin kedepannya ya itu tadi seperti yang Bapak bilang, kalau ada permasalahan baru lagi datang saja ke sini. Ada gitu Bapak di sini. Oh iya Pak, sebelumnya saya berterima kasih Pak karena sudah mungkin bantu Kak. Nah sekarang saya sudah cukup lega dan kembali bersemangat. Oke, jadi syukur memang ya kalau gitu, syukur.
Oke, kalau begitu Pak saya kembali dulu Pak. Ya. Permisi Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Gidi. Iya Pak.